Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Angelia, program studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Edentulus Sebagian. Mata kuliah Edentulus Sebagian ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi semester 6 dengan kode mata kuliah KGS 3223 berbobot 6 SKS yang terdiri dari 4 modul dengan total 40 topik dan 2 skills lab. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar perawatan Edentulus Sebagian, diagnosis, rencana perawatan, prognosis, perawatan gigi, tiruan sebagian lepasan, dan perawatan gigi tiruan jembatan. Sebelum melakukan proses pembelajaran, tim teaching telah membuat RPS berbasis Outcome-Based Education atau OBE yang akan mendukung tercapainya capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu CPL 1, 2, 3, dan 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perawatan Edentulus Sebagian. CPMK 2, mahasiswa mampu menetapkan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis, rencana perawatan, dan prognosis berdasarkan analisis hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis pada kasus Edentulus Sebagian. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan perawatan Edentulus Sebagian dengan gigi tiruan sebagian lepasan sederhana. CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu melakukan perawatan kasus Edentulus Sebagian dengan gigi tiruan jembatan sederhana. 3 komponen utama proses pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, and assessment agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk delivery, saya memberikan materi saya yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning digital kelas USU, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, Kahoot, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment yang dilakukan untuk mata kuliah ini ada 4 indikator penilaian yang diukur, yaitu yang pertama, ujian modul sebesar 40%, yang kedua, keaktifan dalam diskusi kelompok sebesar 15%, ketiga, skills lab sebesar 25%, keempat, tugas individu dan tugas kelompok yang disajikan dalam laporan kelompok sebesar 20%. Bobot penilaian tertuang dalam buku panduan blok 19 dan RPS. Kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Referensi yang saya gunakan pada kuliah ini ada beberapa buku referensi serta artikel bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan
agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada Eden Tulus sebagian modul 1 dengan materi pengenalan jenis gigi tiruan untuk Eden Tulus sebagian, yaitu gigi tiruan sebagian lepasan dan cekat. Selamat pagi. Selamat Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, silakan. Tentang pengenalan prostodontik. Nah, apa saja yang kita bahas mengenai pengenalan prostodontik? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Prostodontik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang fokus pada penggantian dan pemulihan gigi yang hilang atau rusak serta jaringan mulut dan rahang yang terkait. Oke, benar. Selanjutnya ada lagi yang masih ingat apa yang kita bahas sebelumnya? Oke, silakan. Jadi tujuan dari ilmu prostodontik ini dia untuk mengalihkan fungsi termasuk fungsi pemulihan, domestikasi, estetika dan kenyamanan dari pasien. Oke, benar. Jadi sebelumnya kita belajar tentang pengenalan prostodontik, di mana prostodontia itu suatu cabang ilmu kedokteran gigi yang fokus terhadap penggantian gigi yang hilang ataupun giginya sudah dicabut, jaringan, rongga mulut, ataupun rahang yang berkaitan dengan gigi sekitarnya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut ke topik pengenalan jenis gigi tiruan. Bisa kita lihat topik hari ini mengenai pengenalan jenis gigi tiruan untuk Eden Tulus sebagian, yaitu gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan cekat. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu kedokteran gigi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan mulut pada kasus simulasi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan karakter bintang. Yang kedua, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, menyusun rencana perawatan, dan melakukan tindakan berdasarkan analisis data kasus sesuai konsep kedokteran gigi klinik, kedokteran gigi pencegahan, kedokteran gigi dasar, kedokteran klinik, dan biomedik pada kasus simulasi. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan untuk perawatan Eden Tulus, pengertian, tujuan, indikasi, jenis, dan klasifikasi gigi tiruan sebagian lepasan atau GTSL. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan tipe-tipe dan komponen gigi tiruan jembatan atau GTJ. Eden Tulus ini istilah yang kita pakai untuk kasus atau kondisi kehilangan gigi. Kehilangan gigi itu bisa sebagian atau bisa seluruhnya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Eden Tulus sebagian, ini hilang gigi, satu gigi, ini hilang lebih dari satu gigi, tapi bukan seluruhnya. Nah, kalau seluruhnya kita sebut dengan Eden Tulus penuh.
Edentus sebagian ini akan kita pelajari di blok ini, blok 19, dan untuk kasus edentus ini akan kita pelajari di blok 20. Untuk kasus edentus sebagian bisa kita lakukan pembuatan gigi tiruan sebagian, dan untuk kasus gigi tiruan penuh ini bisa kita lakukan pembuatan gigi tiruan lengkap. Oke, gigi tiruan untuk edentus sebagian, ada yang tahu kira-kira apa saja gigi tiruannya? Oke, silakan. Oke, benar. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Oke, good. Ini di sini bisa kita lihat yang pertama gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan cekat, dan gigi tiruan implan. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini contoh GTSL, ini GTSL akrilik, jadi bahan basisnya dari akrilik. Kemudian ini GTKL, gigi tiruan kerangka logam, basisnya ini dari logam, bisa kita lihat nih. Nah, kemudian ini gigi tiruan nylon, gigi tiruan nilon termoplastik. Jadi kita bisa lihat ini basisnya terbuat dari nilon termoplastik. Ini contoh gigi tiruan cekat. Di sini yang pertama ini gigi tiruan, ini crown, ini bridge, ini gigi tiruan adesif. Nah, ini kemudian yang diganti itu gigi anterior. Jadi ini namanya gigi tiruan adesif anterior. Ini gigi tiruan adesif posterior. Jadi yang diganti ini gigi posterior. Nah, ini contoh gigi tiruan implan. Jadi gigi tiruan implan ini gigi tiruan yang ditanamkan di dalam tulang. Oke, jadi kita bahas dulu apa itu definisi dari gigi tiruan sebagian lepasan. Gigi tiruan sebagian lepasan adalah jenis gigi tiruan sebagian yang dibuat untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang atau yang sudah dicabut pada rahang atas maupun rahang bawah, yang dapat dipasangkan dan dilepas sendiri oleh pasien, jadi tidak disemetkan, jadi bisa dibuka pasang sendiri oleh pasien. Oke, tujuan pembuatan GTSL. Nah, yang pertama, mengembalikan fungsi pengunyahan estetis dan bicara. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama kita lihat dari segi estetis kurang baik, terutama pasien ini kehilangan anterior, gigi depan. Nah, setelah dipasangkan gigi tiruan, estetisnya terkoreksi, jadi estetisnya lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan gigi tiruan. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan gigi yang masih ada di rongga mulut. Sini bisa kita lihat ini ada kehilangan gigi anterior 3, kehilangan gigi 2 dan gigi C. Ini setelah dikoreksi. Yang ketiga, mempertahankan jaringan lunak mulut yang masih ada agar tetap sehat. Yang keempat, mencegah migrasi ke daerah edentulus. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Gigi P1 akan bermigrasi. Nah, ini pergerakannya P1 atas dan P bawah ini kebetulan ada edentulus di P2 ini, regio P2, sehingga terjadi pergerakan dari P1 ke arah edentulus, yaitu P2. Jadi bergerak, gigi itu bergerak ke arah distal. Kemudian untuk yang gigi M akan bergerak ke arah mesial. Bisa kita lihat. Jadi kalau ada daerah edentulus yang tidak digantikan dengan gigi tiruan, maka gigi ini bisa bermigrasi ke daerah yang kosong atau daerah edentulus.
indikasi GTSL yaitu yang pertama, tidak ada gigi penyangga di posterior ruang edentulus. Yang kedua, area edentulus yang panjang. Di sini bisa kita lihat, ini ada gambarnya. Tidak ada gigi penyangga di posterior ruang edentulus. Nah, ini maksudnya, jadi ada kehilangan gigi yang banyak di bagian posteriornya. Area edentulus yang panjang ini, kemudian dukungan jaringan periodontal yang berkurang pada gigi yang tersisa. Jadi biasanya pada kondisi gigi yang sudah mengalami atrisi ataupun mengalami resesi gingiva. Kemudian yang keempat, indikasikan untuk yang usia muda lebih dari 17 tahun. Sini bisa kita lihat tanduk pulpa masih tinggi, tanduk pulpanya masih tinggi, sehingga tidak diindikasikan untuk pembuatan gigi tiruan jembatan atau gigi tiruan cekat. Jadi lebih baik diindikasikan untuk pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan. Oke, ini jenis-jenis GTSL. Yang pertama, berdasarkan bahan yang digunakan. Ini tadi yang kita jelaskan. Pertama, GTSL akrilik. Kita lihat videonya. Gigi tiruan sebagian lepasan akrilik. Ini juga saya ada bawa contohnya. Nah, kalian bisa melihatnya. Ini nanti tolong dioper ke teman-temannya biar semua bisa melihat. Jadi gigi tiruan akrilik ini basisnya dari akrilik, bisa kita lihat ini basisnya akrilik, dan ada kehilangan gigi sebanyak 4 di sini kita lihat, dan telah digantikan dengan anasir gigi tiruan. Yang kedua yaitu GTSL kerangka logam. Ini juga ada videonya, kita lihat videonya. Ini ada video mengenai gigi tiruan kerangka logam. Jadi di sini dijelaskan bagian-bagian dari gigi tiruan kerangka logam. Di sini bisa kita lihat, ini ada gigi konektornya. Ini dari kerangka logam. Nah, kemudian ini ada mirror konektor. Kemudian ini ada resnya. Nah, ini ada direct retainer. Nah, ini ada stabilizing komponennya. Jenis yang ketiga, GTSL nilai termoplastik. Ini saya ada bawa juga contohnya. Ini bisa diedarkan ke teman-temannya. Jadi nilai termoplastik ini ada videonya. Nah, nilai termoplastik ini basisnya elastis, bisa kalian lihat, bisa digerakkan. Saat digerakkan dia cukup elastis. Bisa kalian coba juga dari yang sudah saya edarkan contohnya. Oke, jenis berikutnya yaitu berdasarkan waktu pemasangan. Jadi ada GTSL konvensional, ada GTSL immediate. GTSL konvensional ini GTSL yang dibuat setelah dilakukan pencabutan. Kemudian GTSL immediate ini GTSL yang dibuat sebelum pencabutan dan dipasangkan segera setelah pencabutan. Bisa kita lihat dari videonya. Oke, di sini bisa kita lihat, ini ada seorang pasien yang memerlukan estetis, tapi sebelumnya ini beliau sudah dipasangkan gigi tiruan, tapi menurut pasien, ini pasien mau menggantikan kondisi gigi yang sudah menurut dia tidak estetis, jadi beliau minta untuk dicabut. Jadi ini kondisi gigi yang sudah dicabut dan langsung dipasangkan gigi tiruan. Tadi untuk rahang bawah, ini untuk rahang atas.
Di sini mau menjelaskan bahwa prosedur pencabutan yang dilakukan sangat hati-hati dan tidak boleh ada trauma. Kita lihat proses pencabutannya. Proses pencabutan yang dilakukan tanpa trauma supaya gigi tiruan nantinya lebih mudah beradaptasi. Dilanjutkan dengan ekstraksi di gigi 1, gigi 2, C. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penjahitan, dilanjutkan dengan pemasangan gigi tiruan. Jadi di saat yang sama juga, di hari yang sama langsung dipasangkan gigi tiruannya. Gigi tiruannya ini sebelumnya sudah dibuat. GTSL berdasarkan jaringan pendukungnya. Di sini ada GTSL toothbone, yaitu dukungan gigi. Ini bisa kita lihat, ini dukungan gigi. Jadi gigi tiruan sebagian lepasannya berada di antara dua gigi. Jenis yang lainnya yaitu GTSL tooth tissue bone. Di sini bisa kita lihat, di sini gigi terakhir, gigi asli yang masih ada. Kemudian ini di belakangnya tidak ada lagi gigi, maka ini disebut gigi tiruan sebagian lepasan dukungan jaringan. Oke, silakan. Dokter. Ya, sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Fadil. Jadi terkait yang ingin saya tanyakan mengenai topik gigi tiruan ini, kan di mana-mana orang pakai gigi tiruan ini jangkanya nggak pernah pendek, selalu jangka panjang. Kira-kira pengaruhnya ke jaringan biodontal ataupun gusinya ketika kita gunakan gigi tiruan cekat dan lepasan itu apa bedanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi jangka panjangnya jauh lebih baik gigi tiruan cekat, karena gigi tiruan tersebut disemenkan langsung ke gigi penyangganya. Jadi distribusi tekanan pengunyahan langsung ke gigi penyangga. Oke, kira-kira bisa dipahami. Selanjutnya gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat ini definisinya gigi tiruan yang dibuat untuk merestorasi mahkota gigi yang sudah besar atau menggantikan satu atau lebih gigi yang sudah hilang atau dicabut yang direkatkan secara permanen di dalam rongga mulut. Jadi disemenkan. Jadi bisa kita lihat ini disemenkan. Ini bridge yang disemenkan ke gigi yang sebelumnya gigi ini sudah dilakukan preparasi. Ini untuk kasus kehilangan gigi posterior. Untuk yang anterior ini crown yang dipasangkan pada gigi yang sudah dipreparasi juga. Nah, gigi tiruan cekat ini ada dua. Jadi yang pertama itu gigi tiruan mahkota atau crown. Yang kedua gigi tiruan jembatan atau bridge. Di sini bisa kita lihat. Jadi kalau masih ada ini giginya, ini bisa kita lihat masih ada giginya, maka disebut gigi tiruan mahkota. Nah, ini untuk gigi tiruan jembatan. Nah, bisa kita lihat di sini giginya sudah tidak ada, gigi asli sudah tidak ada, maka kita buatkan bridge yang sebelumnya gigi aslinya yang berdekatan dengan area lurus telah dilakukan preparasi. Jadi ini tadi kan kita sudah membahas mengenai gigi tiruan sebagai lepasan yang bisa
cekat yang disemenkan ke gigi pasien. Nah, kira-kira keunggulannya atau kelebihannya apa saja untuk kelebihan atau kelebihan GTC? Jadi yang pertama, tidak ada plat basis. GTC ini tidak seperti gigi tiruan sebagian pasar yang ada basisnya, jadi dia tidak ada basis sehingga pasien akan lebih nyaman. Nah, yang kedua, dibuat sedemikian rupa mendekati bentuk warna gigi aslinya sehingga lebih estetis. Nah, ini bentuknya bisa disesuaikan sesuai dengan gigi yang masih ada. Nah, yang ketiga, retensi lebih baik, tidak mudah lepas. Jadi dalam hal ini karena sudah disemenkan, jadi tidak mudah untuk lepas sendiri. Oke, yang keempat, sisa makanan tidak mudah menumpuk sehingga mengurangi resiko terjadinya karies. Yang kelima, lebih stabil karena ada efek steamnya. Yang keenam, beban pengunyahan disalurkan langsung ke gigi penyangga. Yang sudah saya jelaskan tadi bisa kalian akses di digital atas susu. Bisa kita coba untuk akses. Di dalam sudah ada bahan kuliah, video, dan MTS. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan atau kita tanya, kita kuis? Bisa. Oke, kita kuis ya. Oke, silakan di scan untuk kuis. Ya, silakan di kuis. Saya rasa sudah cukup dan mungkin semuanya sudah cukup paham dari skor yang tadi kita lihat. Skornya cukup tinggi dan bisa menjawab semua pertanyaan kuis. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Jangan lupa diisi presensinya dan akan ada saya kirimkan link untuk evaluasi. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Eden Tulus sebagian. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.